Konnichiwa minasan, it's Midoriri and welcome to my channel, Midoriri World. 緑笑顔の裏に何か隠してる Di video kali ini, emang udah lama banget saya nggak update di channel ini, but recently I feel weight on my shoulders, seperti ada semacam beban gitu. Kayak ada yang mengganjal di benak aku karena orang yang gak diduga meninggalkan aku, meninggalkan teman-teman di tempat kami. Tapi saya nggak akan membahas soal itu karena sepertinya saya lebih baik membahas tentang karya beliau aja, sebuah buku yang beliau tulis di tahun 2020 dan sempat dibagikan ke beberapa rekannya di kantor termasuk saya. Jadi di episode ini khusus untuk ngebacain buku dan mungkin agak sedikit ngebahas tentang bab-bab yang ada di buku beliau, dan sifatnya mungkin akan aku bacakan per bab untuk di tiap episodenya. Jadi mungkin kita langsung mulai aja ngebacain buku beliau. Oke, di sini ada buku Diplomat Pertama, sebuah pencapaian cita-cita karya Arya Darupangahyunan, diterbitkan oleh Aswaja Pressindo tahun 2020. Buku ini kayaknya nggak dicetak ulang karena waktu aku dapetin buku ini, aku sempet cek juga di toko oranye, itu udah sold out, udah habis, dan bisa dibilang saya cukup beruntung mendapatkan buku ini. Jadi kita langsung bahas aja, langsung dengerin isi dari buku ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada istri dan anak-anak tercinta, Pita Althea Alarik, di mana cita-cita sebagai diplomat tidak akan terwujud tanpa motivasi dari kalian. Mom and Dad, Bapak Ibu, atas doa dan dukungan yang tak pernah putus. Pak Al, atas inspirasi untuk menulis. Semua saudara, sahabat, rekan kerja, atasan, atas perjalanan dan pelajaran hidup yang diberikan. Langsung saja saya masuk ke bab pertama dengan judul Saya Ingin Menjadi Diplomat. Subjudul, Apa Cita-Citamu? Di awal masa sekolah menengah atas atau SMA, saya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Saya selalu kesulitan menjawab ketika memperoleh pertanyaan, apa cita-citamu? Saya senang terbang dan dunia aviasi, sehingga ingin rasanya menjadi pilot.
Namun, saya menyadari bahwa saya sangat lemah di mata pelajaran matematika dan fisika. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi seorang pilot? Belum lagi ketika mengetahui mahalnya biaya sekolah penerbangan. Saya juga senang dengan dunia otomotif, mengendarai mobil, dan suka sekali menonton balap Formula 1. Namun saya menyadari, dengan modal yang terbatas, apakah mungkin saya menjadi pembalap? Saya sudah mulai cukup dewasa untuk menyadari bahwa cita-cita menjadi pilot dan pembalap bagi saya hanyalah sebuah mimpi. Saya pun tidak berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu karena saya anggap mustahil. Karenanya, hingga saat itu saya belum memiliki cita-cita yang merasa harus saya perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Menemukan cita-cita. Ketika duduk di bangku kelas 2 SMA, saya cukup dekat dengan seorang adik kelas yang duduk di bangku kelas 1 bernama Marisa Surya. Di hari pertama masuk sekolah setelah libur lebaran, dia menghampiri saya. "Kak, mau coklat nggak?" "Wah, mantep nih. Dari mana nih, Dek?" tanya saya sambil membuka bungkus coklat. "Risa habis dari Paris, Kak. Liburan di tempat Papa. Mau lihat foto-fotonya, Kak?" Marisa mengeluarkan foto-foto yang dicetak ukuran 4R dan menunjukkannya satu persatu. "Kemarin jalan-jalan pakai mobil Papa, Kak." Marisa menunjukkan foto di mana ia berdiri di depan sebuah New Beetle yang tampak masih baru. "Terus kemarin sempat jalan ke Monaco juga, Kak." Sambil menunjukkan foto Marisa dan papanya berdiri di depan terowongan legendaris yang menjadi bagian dari sirkuit jalan raya F1 Monaco. Saya sebagai penggemar otomotif dan pembalap Formula 1 dibuatnya iri bukan main. Enak banget bisa punya mobil bagus dan jalan-jalan ke sirkuit F1 di Monaco, dalam hati saya. Saya pun bertanya, "Papa kerja apa, Dek? Kok sampai Paris?" "Papa diplomat, Kak." Itulah yang membentuk masa depan saya. "Papa diplomat, Kak." Saya pun ingin mengetahui lebih jauh mengenai ayah Marisa. Ternyata ayah Marisa adalah Bapak Aji Surya yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris pertama di KBRI Paris. Marisa menceritakan banyak mengenai pekerjaan ayahnya, dan saat itu juga, dengan pikiran yang sangat pendek namun yakin, saya bertekad ingin menjadi diplomat. Dengan alasan yang cukup sepele, agar bisa sering terbang, bisa mengemudikan mobil-mobil bagus di luar negeri, dan mengunjungi sirkuit-sirkuit F1. Tapi tidak disangka, pikiran yang sangat pendek itu bisa mengubah jalan hidup saya dan menjadi cita-cita yang benar-benar niat untuk saya perjuangkan. Saya kemudian mencari tahu dan mendapatkan informasi bahwa untuk menjadi diplomat harus pandai di bidang hubungan internasional. Karenanya, saya fokus untuk belajar bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau IPS agar nantinya dapat diterima di jurusan ilmu hubungan internasional.
Dengan adanya dorongan yang kuat untuk menjadi seorang diplomat, ketika duduk di bangku kelas 3 SMA, secara akademis saya cukup sukses. Saya mendapatkan nilai tertinggi ujian nasional bidang studi IPS di sekolah saya dan diterima sebagai mahasiswa S1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Di HI UGM ini justru niat dan tekad saya diuji. Ilmu HI tidak semudah yang saya bayangkan. Terlebih lagi, saya berada di salah satu kampus terbaik di Indonesia, di salah satu jurusan yang paling menjadi incaran, di mana teman-teman saya adalah orang-orang hebat pilihan yang berasal dari seluruh Indonesia. Seharusnya ini membuat saya semakin semangat berada di antara mahasiswa yang bisa disebut sebagai best of the best. Tetapi tidak. Justru mental saya menjadi ciut. Saya tidak percaya diri mengenai cita-cita menjadi diplomat. Ketika itu saya jadi sering berpikir, bagaimana bisa saya masuk Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, bersaing dengan teman-teman yang jauh lebih pintar daripada saya. Di masa-masa kuliah inilah justru passion saya sempat hilang. Tidak lagi memiliki dorongan dan cita-cita. Bangku perkuliahan saya jalankan sekadar autopilot. Dengan output nilai yang tidak bagus juga tidak buruk. Bisa dibilang average. Saya tidak aktif berorganisasi dan tidak pula memiliki kegiatan produktif di luar kuliah. Semangat muncul di akhir masa kuliah ketika bertemu dengan Pita, teman SD dan cinta masa kecil saya yang saat itu juga berada di akhir masa kuliah di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Nampaknya selama ini cinta dari masa kecil itu belum memudar, sehingga tidak lama berpacaran, kami memutuskan untuk segera menikah. Namun, oleh ayah Pita, saya diberi persyaratan. Sebelum dapat menikah, saya sudah harus lulus kuliah dan mempunyai pekerjaan. Keinginan untuk cepat menikah itulah yang menjadi dorongan utama saya untuk segera menyelesaikan kuliah. Skripsi saya selesaikan secara ajaib, kurang dari 1 bulan. Ini berkat bantuan Bapak Muhadi Sugiono, dosen pembimbing yang saya recoki setiap hari, pagi dan sore, untuk konsultasi skripsi hingga saya dapat selesai dengan sangat cepat. Walau tidak mendapat predikat cum laude seperti kebanyakan teman seangkatan saya berhasil menyelesaikan kuliah saya dalam waktu 4 tahun 3 bulan dengan IPK 3,35. Saya dan Pita menjalani wisuda bersama pada bulan November 2009, di mana saya mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik atau SIP, dan Pita mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi SE. Namun lulus kuliah tidak seindah yang dibayangkan. Walaupun telah lulus dari salah satu universitas terbaik di Indonesia, dari jurusan favorit pula, tidak menjamin mudah dalam mendapat pekerjaan. Saya sempat menganggur selama hampir 4 bulan. Namun dalam waktu 4 bulan itu, sambil mencari kerja, saya mengisi waktu saya dengan mengikuti kursus fotografi di Nikon School Indonesia. Kebetulan saya diberi kado kelulusan oleh ayah saya berupa sebuah kamera DSLR
Nikon D90 yang membuat saya semangat mendalami ilmu fotografi. Berbagai kegiatan hunting dengan komunitas fotografi di Jogja juga saya ikuti ketika saya berada di masa pengangguran. Dan itulah akhir dari bab pertama. Di bab pertama ini kita tahu bahwa Mas Daru manusia biasa yang bisa dibilang cukup romantis karena ada dilema-dilema pencarian jati diri, bukan pencarian jati diri ya, mengenai cita-cita sih. Waktu SMA pun aku juga galau mau jadi apa nantinya, mau kerja jadi apa, cita-citanya mau ngapain setelah lulus sekolah atau kuliah. Lalu tengah kegalauan itu akhirnya Mas Daru menemukan tujuan semangatnya untuk mencapai cita-citanya, yaitu menjadi diplomat. Karena bisa dibilang kalau jadi diplomat itu cita-cita untuk bisa ke luar negeri. Kalau Mas Daru bilang dia tuh bisa sering terbang, naik mobil keren di luar negeri, bahkan sirkuit F1 yang mana di awal bab dia udah bilang kalau dia tuh tertarik banget dengan otomotif sama penerbangan. Dengan menjadi diplomat ini, Mas Daru bisa dapat kedua hal itu gitu, bisa terbang kemanapun dari perjalanan dinas ya, di Indonesia maupun di luar negeri itu dia bisa terbang naik pesawat terus gitu kan. Dan kalau hobi otomotifnya, di Instagramnya pun dia sempat nyobain naik mobil luar negeri loh. Mungkin kalian bisa cek Instagramnya Mas Daru, nanti aku tulis di sini. Intinya dengan menjadi diplomat, apa yang Mas Daru sukain itu bisa didapat gitu. Dan di bab 1 ini dia mendapatkan semangat untuk menjadi diplomat itu. Apalagi ketemu lagi nih dengan Mbak Pita, teman SD-nya Mas Daru. Ini menurutku bagian romantisnya dari kisah hidup Mas Daru sih. Mas Daru suka sama Mbak Pita waktu SD, dan nggak disangka-sangka ketemu lagi ketika kuliah. Itu yang dinamakan jodoh gak sih? Aku akan bacain bab 2-nya di video selanjutnya. Pantengin terus channel aku. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.